Kedua se-Jawa Barat saya. Oh, juara kedua se-Jawa Barat ya. Saya di situ punya Al-Qur'an. Ada terjemahannya, Pak. Ada terjemahannya. Ada terjemahannya. Waktu itu saya melihat yang tadi yang Nabi 25 itu. Nabi Isa itu besar di dunia, besar di akhirat. Bahkan Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan satu kesaksian mantan Ustadz Jawa Barat ya, dimana dia ini adalah seorang yang luar biasa sekali berprestasi di dalam agama Islam sebelumnya ya, bisa dikatakan seorang cendekiawan. Dan teman-teman sekalian, dia memutuskan ikut Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena dia tahu bahwa jalan keselamatan menuju surga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan juga dalam kitab sucinya sebelumnya, yaitu Al-Quran, dia menemukan di sana teman-teman sekalian bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dikatakan bahwa dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Sehingga dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juga sekaligus sebagai penyelamat baginya dari hukuman dosa. Oleh karenanya teman-teman sekalian, saya langsung mengajak kita untuk menonton videonya yang ada berikut ini. kedua se-Jawa Barat saya. Oh, juara kedua se-Jawa Barat ya. Saya di situ punya Al-Qur'an. Ada terjemahannya, Pak. Ada terjemahannya. Ada terjemahannya. Waktu itu saya melihat yang tadi yang Nabi 25 itu. Nabi Isa itu besar di dunia, besar di akhirat. Bahkan saya kan setiap hari membaca surat Al-Fatihah itu, Sirotol Mustaqim, tunjukkanlah aku Sirotol Mustaqim. Sesudah itu saya belajar lebih banyak berbicara Isa itu. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tahu hari kiamat, hanyalah aku, kata Isa Al-Masih. Inilah jalan yang lurus. Saya dari situ ketemplak sama firman itu. Jadi Bapak percaya Tuhan Yesus itu bukan karena diinjili orang? Enggak ada, saya enggak ada yang berani nginjil. Saya Ustadz lah, kalau pernah juara kedua. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari kesaksian mantan Ustadz Jawa Barat ini teman-teman sekalian. Ya, teman-teman sekalian, kalau kita melihat apa yang disampaikannya, yang diceritakannya, bagaimana dia bisa masuk ke agama Kristen, ya itu bukan karena diinjili. Ya seperti hoax yang dibuat oleh Ustadz Agustan teman-teman sekalian ya. Jadi orang Kristen itu gencar-gencarnya untuk amanat agung yang mencuci otak umat-umat Islam, lalu memaksakan untuk dibaptis dan masuk ke agama Kristen. Ini adalah fitnah-fitnah teman-teman sekalian. Kalaupun ada yang dibaptis itu karena persetujuan, bukan karena terpaksa. Sama kan ketika ustadz-ustadz mensyahadatkan orang-orang Kristen yang masuk ke agama Islam, selalu ditanyakan, ketika Anda percaya pada Allah dan kepada Rasulnya yaitu Muhammad, apakah ada paksaan, ada dorongan, atau ada pihak-pihak lain yang menyebabkan Anda masuk agama Islam? Ya, sama juga ketika ada orang Kristen membaptis daripada orang yang baru terima Yesus. Jadi ditanyakan, ada nggak yang paksa kamu? Kenapa kamu harus itu percaya Yesus, dan kenapa kamu mau dibaptis? Dia jelaskan ya. Nah teman-teman sekalian, kita lihat di situ sangat jelas dia katakan, saya bukan diinjili, bukan karena ada orang Kristen yang mengajak dia jadi Kristen, tetapi dia menemukan itu sendiri dari kitab sucinya, yaitu Al-Quran, dimana katanya tadi itu sering membaca yang namanya di surat Al-Fatihah, bahwa tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dia bergumul mencari jalan yang lurus itu, dan ternyata ditemukanlah di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 bahwa jalan yang lurus itu adalah Isa Al-Masih, Yesus Kristus yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa atau surga kalau tidak melalui aku. Ini perkataan Yesus, dan berdasarkan itulah dia beriman kepada Tuhan
Tuhan Yesus Kristus dan akhirnya memutuskan menjadi seorang Kristen. Teman-teman sekalian, ini kalangan ustadz teman-teman, tentu saja bukan orang sembarangan, bukan odong-odong, bukan kaleng-kaleng ya. Jadi kalau seandainya disebut sebagai ustadz, tentu saja dia paham gitu ya. Karena seorang guru yang akan mengajarkan bahasa Arab, yang akan mengajarkan apa? Ngaji, yang akan mengajarkan apa lagi teman-teman sekalian? Cara sholat yang benar dan juga tentang sejarah Islam yang benar pastinya. Tapi ya, sekelas ustadz saja dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berpikir ini sangat mustahil, masa ustadz bisa masuk ke agama Kristen. Tetapi karena memang dia menyelidiki itu, banyak kejanggalan di kitab sucinya ya tentang Isa Al-Masih ya. Karena di Isa Al-Masih ketika dia pelajari di Alkitab jauh berbeda ceritanya di Al-Quran. Maka ketika dia baca Alkitab, yakin saya dia beriman dan memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa ya. Nah teman-teman sekalian, banyak orang di luar sana bahwa kekristenan itu gencar-gencarnya untuk memurtadkan orang ya, memaksakan orang gitu. Sehingga framing semacam ini, fitnah semacam ini menyebabkan umat Islam kepanasan. Itu sebabnya mereka anarkis, tutup gereja, tidak boleh pendirian gereja, tidak boleh ada Kristen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah sejarah bagi warga Cilegon bahwa pada hari ini Bapak Wali Kota memberikan tanda tangan penolakan pendirian gereja. Dari FKUP mohon untuk menandatangani baik ketua dari Majelis Ulama Indonesia, mohon kiranya untuk tidak boleh ada Kristen. Ya, kenapa? Karena hasutan-hasutan dari para kandurun-kandurun tadi seperti Ustaz Agustan, Ahmad Kainama, Yonatan Nandar, Ustaz Somad, Ustaz Munjir, Irene Handono, Felicia, Bangun Samudra. Mereka-mereka inilah yang menggombar-gambirkan, mengheboh-hebohkan tentang kekristenan. Jahat itu kekristenan. Padahal teman-teman sekalian, kekristenan hanya mengajarkan tentang kabar baik. Anda percaya tidak percaya, no problem. Itu tidak ada paksaan. Sama seperti agama Islam yang berkata agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tak ada paksaan di dalam agama Islam. Demikian dalam Kristen. Tetapi apakah orang Islam, ustadz-ustadz tidak menyiarkan tentang ceramah-ceramah mereka tentang bagaimana hidup dalam Islam? Di televisi saja teman-teman sekalian, kalau udah maghrib, hampir semua channel TV itu semua ada tentang solat teman-teman sekalian. Ada solat di sana. Orang Kristen tidak risih, orang Kristen biasa-biasa aja. Tapi begitu ada didengar ada pembangunan gereja, itu mulai. Ya, teman-teman, nanti kita akan bahas next time, akan bahas tentang seorang wali kota teman-teman sekalian di Cilegon. Ya, itu memberikan pernyataan dan juga menandatangani, ya, artinya ada persetujuannya gereja HKBP tidak boleh berdiri di Cilegon. Ya, ini ada apa? Ini NKRI, bukan agama Islam, bukan negara Islam, gitu. Ini kita masih berdasarkan Pancasila, menghargai semua agama, tapi ada penolakan-penolakan semacam itu. Dan teman-teman sekalian, kenapa bisa terjadi? Ya seperti tadi, karena ada ustadz-ustadz kandrun yang mencoba mengadu domba, yang memanas-manasin keadaan, seakan-akan Kristen itu jahat, Kristen itu mengacau balaukan dan macam-macam. Ya, buktinya tidak ada yang demo-demo dari antara orang Kristen atas nama agama. Tak ada itu yang hancurkan masjid. Musola, masjid berdiri di mana-mana teman-teman sekalian. Tidak pernah ada yang larang. Di tempat tinggal saya ini, ya, sekitaran tempat saya itu ada musola, ada masjid, tidak ada yang ganggu. Aman-aman aja. Kenapa? Karena orang Kristen tidak suka ribut-ribut. Ya, kami ribut ya kalau Anda bertanya, Anda mengfitnah, Anda menghina kami. Dan itu pun kami nggak sampai demo. Paling kami meluruskan seperti yang saya lakukan saat ini.
Ya, terima kasih teman-teman sekalian ya. Satu jiwa bertambah, yaitu Ustadz yang cendekiawan dari Jawa Barat. Luar biasa sekali ya. Terima kasih, mari kita tetap berdoa supaya Indonesia diberkati oleh Tuhan dan Indonesia aman, tentram, tidak ada paham-paham khilafah, tidak ada paham radikalisme, dan tidak ada terorisme bila perlu. Ya, itu tugas daripada kita bersama. Terima kasih teman-teman. Sekian video kali ini. Kiranya video ini boleh memberkati kita, mengedukasi kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.